Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ta'ala innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita kepada Allah di mana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sampai usia kita di bulan Ramadan tahun ini. Sejak 2 bulan yang lalu kita berharap, sejak 2 bulan lalu kita bermohon, sejak 2 bulan lalu kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, dan hari ini, saat ini Allah penuhi permohonan kita, permintaan kita, Allah penuhi pengharapan kita. Dan karena itulah mari kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas hidup kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin. Kita tingkatkan kualitas iman Islam kita sehingga kita benar-benar menjadi muslim mukmin yang paripurna. Nah, sejalan dengan bulan suci Ramadan ini, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Karena apa? Karena yang menjadi pengharapan kita dari puasa yang kita laksanakan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan untuk menjadi orang bertakwa, la'allakum tattaqun, itu harus kita upayakan, harus kita ikhtiarkan, harus kita usahakan dengan penuh kesungguhan, bahkan kadang-kadang penuh dengan pengorbanan. Nah, karena itulah kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk hidayah buat kita semuanya. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, diampuni segala dosa, dilindungi dari kemaksiatan, pun beliau sangat bersungguh-sungguh menjalani bulan Ramadan ini. Selain menunaikan kewajiban berpuasa, Rasul juga melengkapi, menyempurnakan ibadah puasa ini dengan berbagai aktivitas ibadah lainnya. Salatnya, sedekahnya, ya, perbanyak salat sunnah untuk melengkapi salat fardu kita di bulan Ramadan. Memperbanyak sedekah, dan bahkan ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, kapan sedekah yang terbaik? Kata Rasulullah, sedekah di bulan Ramadan. Nah, karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita benar-benar bersiap diri dan kemudian meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita itu. Agar 1 bulan Ramadan ini benar-benar memberikan kesan yang baik, memberikan perubahan yang maksimal di dalam diri kita, agar kita bisa mencapai derajat takwa, agar kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Karena apa? Karena kemuliaan bukan hanya bagi orang yang memiliki kedudukan jabatan dunia, yang memiliki harta benda, hidup mewah melimpah di dunia. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu tujuan puasa kita ini, ya, adalah agar kita mencapai derajat takwa. Hadirin, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani hidup kita ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pada akhirnya Rasulullah berkenan memberikan syafaat buat kita sehingga kita bisa mendapatkan, merasakan kehidupan yang bahagia di dunia, terlebih yang kita harapkan kelak di akhirat insyaallah. Kaum muslimin yang dicintai Allah Azza wa Jalla, sore ini kita akan sedikit sharing tentang
masjid sebagai pusat ibadah sepanjang bulan Ramadan. Masjid ini penting buat kita, kaum muslimin. Karena apa? Karena masjid ini menjadi salah satu pertaruhan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah, dan seterusnya. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid, rumah-rumah Allah ini hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, menunaikan zakat dan mendirikan salat, berzakat dan seterusnya. Jadi ini pertaruhan iman kita. Dan karena itulah kita harus bisa memastikan iman kita ini benar, iman kita ini bersih, iman kita ini lurus. Iman kita ini dalam keadaan yang kokoh, kuat. Dan sebagai bukti dari kuat kokohnya iman kita ini, kita makmurkan masjid-masjid Allah, kita makmurkan rumah-rumah Allah ini. Terkhusus di bulan suci Ramadan. Kita perbanyak sholat di masjid, kita perbanyak sedekah di masjid, kita perbanyak tilawah Quran di masjid. Nanti kita perbanyak juga i'tikaf di masjid. Terutama di 10 akhir bulan Ramadan. Dan ini yang dicontohkan Rasulullah SAW. Bahkan Rasul tidak ada pulang ke rumah sepanjang 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah i'tikaf, perbanyak waktu di masjid, perbanyak ibadah di masjid, dan ibadah itu dilakukan dalam keadaan i'tikaf. Jadi inilah yang kemudian memberikan pesan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini memberikan pesan kepada kita bahwa masjid ini menjadi satu tempat yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Bahkan pada saat kita mati. Ya kan? Betapa banyak orang yang pingin ketika mati disolatkan di masjid. Jarang-jarang orang yang pesan, nanti kalau saya sudah mati, solatkan saya di rumah, solatkan saya di kantor, solatkan saya di istana, solatkan saya di gedung yang mewah, megah, indah, yang selama ini mereka bangun sekalipun, hotel atau apapun lah namanya, ya kan? Tapi selalu orang pingin ketika mati, mereka ingin disolatkan di masjid oleh para jamaah masjid. Nah itu artinya apa? Hadirin yang dirahmati Allah, masjid ini penting. Tidak hanya ketika kita hidup, bahkan ketika kita nanti mati. Tapi kita harus ingat saudara dan saudariku sekalian, jangan sampai ketika kita mati masjid tidak peduli dengan kita, karena pada saat hidup kita nggak pernah peduli sama masjid. Iya kan? Karena itulah kita harus pastikan sepanjang hidup kita ini kita makmurkan masjid, kita berkontribusi untuk masjid, dan kita muliakan masjid itu. Dengan apa? Dengan berbagai aktivitas yang kita lakukan dan yang kita ikuti di masjid. Bagi pengurus-pengurus masjid, Ramadan ini menjadi momentum yang berharga, momentum yang baik, kesempatan yang sangat strategis. Banyak jamaah yang dulunya mungkin sebelum Ramadan jarang ke masjid, sekarang begitu Ramadan semua berbondong-bondong ke masjid. Inilah yang saya sebut dengan magnet Ramadan. Begitu Ramadan datang, orang dengan sukarela, dengan sukacita datang ke masjid. Dan ketika mereka datang ke masjid, disinilah kesempatan pengurus untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan pengarahan, untuk memberikan pesan-pesan tausiah tentang bagaimana peran penting, bagaimana hikmah penting memakmurkan masjid ini kepada jemaah. Pengurus masjid juga punya kesempatan yang baik untuk menyampaikan apa? Menyampaikan berbagai program kerja pengurus masjid. Agar apa? Agar jamaah tahu, masyarakat tahu, umat Islam tahu, ada program, ada kegiatan, dan mudah-mudahan kita mengajak mereka juga. Mudah-mudahan mereka ingin ikut terlibat, ingin ikut berkolaborasi, bersinergi dengan program kegiatan yang sudah kita rencanakan. Dan karena itulah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pastikan hati kita ini betul-betul terpaut dan cinta dengan masjid. Bagi para jamaah, ayo dukung pengurus-pengurus masjid kita yang serius, yang istiqomah. Mereka tidak dibayar dengan uang, mereka tidak dibayar dengan harta benda, tapi mereka mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, energi mereka untuk memikirkan masjid,
untuk memakmurkan masjid, untuk memajukan masjid. Kita dukung mereka, kita support mereka, kita bantu mereka dengan kemampuan kita. Sedekah kita, infak kita, sedekah kita, wakaf kita ke masjid melalui pengurus masjid. Dan pastikan sekecil apapun kita menjadi bagian dari masjid. Karena apa? Karena semua kita pasti berharap nanti di akhirat kita menginginkan perlindungan, mengharapkan perlindungan, membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana tidak ada yang bisa memberikan perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang terpaut cinta hatinya kepada rumah Allah, kepada masjid. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang salah dan yang silap. Nasrun minallah fathun qarib. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.